Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Princess Alfiana Dwiratisa dari kelas 11 RPL SMK Negeri 43 Jakarta. Dalam tugas bahasa Indonesia kali ini, saya akan membawakan sebuah laporan berita mengenai bencana alam yang terjadi di Provinsi Bali. Berita ini berjudul Banjir Bali Terparah dalam 1 Dekade. Pemirsa, banjir besar melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bali pada Rabu 10 September 2025. Banjir bandang yang terjadi usai hujan deras selama 2 hari berturut-turut ini disebut sebagai banjir terparah di Bali dalam 10 tahun terakhir dan menelan 18 korban jiwa. Hingga Rabu 17 September, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir di Bali mencapai 18 orang. Sementara beberapa lainnya masih dinyatakan hilang. BNPB menyatakan korban tersebar di beberapa wilayah, yakni 10 orang di Kota Denpasar, 3 di Kabupaten Gianyar, 2 di Jemberana, 2 di Karangasem, dan 1 di Kabupaten Badung. Banjir tersebut juga menimbulkan kerusakan luas pada infrastruktur dan rumah warga, dengan total 6.309 kepala keluarga terdampak. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa tercatat 520 unit fasilitas umum rusak, 3 jembatan putus, 23 titik jalan rusak, 82 tembok penyengker jebol, serta 194 rumah rusak. Kerusakan terparah terjadi di Kota Denpasar dengan 474 fasilitas umum rusak, sementara di Kabupaten Jemberana banyak rumah dan jalan terdampak, serta di Karangasem terdapat 1 jembatan putus, 47 rumah rusak, dan 14 bendungan terdampak. Abdul Muhari menambahkan bahwa operasi pencarian dan pertolongan tim SAR dihentikan pada 16 September 2025 setelah 7 hari operasi. Namun, pencarian dapat dibuka kembali apabila ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Saat ini, 8 orang masih dilaporkan hanyut dan 1 lainnya dinyatakan hilang. Sementara itu, BNPB dan Basarnas Bali mencatat lebih dari 120 titik banjir di 7 wilayah Provinsi Bali, termasuk 43 titik di Kota Denpasar. Tim SAR gabungan dari BPBD Bali, Basarnas, dan TNI Polri masih melakukan pemantauan di sejumlah lokasi seperti Pasar Kumbasari, Jalan Pura Demak, dan kawasan Ubung Kaja, Denpasar. Lebih dari 200 warga berhasil dievakuasi dan arus listrik sempat dipadamkan untuk mencegah korsleting serta kebakaran. Kepala BPBD Bali, Igede Agung Teja Busanayatnya, menjelaskan bahwa hujan ekstrim sejak Selasa malam menyebabkan meluapnya aliran Sungai Tukat Badung dan beberapa sungai lainnya, mengakibatkan bangunan roboh serta akses jalan utama pun terputus. Dari sisi ekonomi, Amrita Nugraheni Saraswati, ekonom Universitas Udayana, memperkirakan kerugian warga mencapai puluhan miliar rupiah, belum termasuk kerugian di sektor perdagangan dan pariwisata akibat aktivitas ekonomi yang lumpuh. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster meninjau langsung lokasi banjir di Pasar Kumbasari dan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memberikan bantuan dan ganti rugi bagi pedagang terdampak. Ia menyebut penyebab banjir bukan hanya curah hujan ekstrim, tetapi juga buruknya sistem drainase serta pembangunan yang tidak tertata. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menyatakan penyebab banjir yang melanda Pulau Bali akibat aktifnya gelombang ekuatorial Rossby yang memicu pertumbuhan awan hujan ekstrim di wilayah Bali dan sekitarnya. Bencana banjir yang melanda Bali ini menjadi peringatan agar masyarakat dan pemerintah lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, serta memperhatikan tata kelola lingkungan dan sistem drainase di wilayah perkotaan. Pemerintah Provinsi Bali masih terus berupaya menanggulangi dampak banjir serta mencari solusi agar bencana serupa tidak terulang. Dari Bali, saya Princess Alfiana Dwiratisa melaporkan. Demikian laporan berita yang dapat saya sampaikan pada tugas bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.